Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa 'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Alayah. Jamaah itikaf rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini udah masuk pagi ya, di akhir Ramadan ini Allah memberikan hidayah yang luar biasa, bimbingan yang luar biasa, sehingga kita bisa menghidupkan salah satu sunnah ya. Jadi itikaf ini sunnah artinya sesuatu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita lakukan, yakni membaca Al-Quran, sholat, berzikir, berdoa, kajian. Prinsipnya semua aktivitasnya harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian hari ini, kalau tadi ngobrol-ngobrol sama Abah, materi kemarin adalah nuzul Quran gitu. Jadi ini padahal saya dengan Pak Ustadz ini tidak ngobrol ke panitia, tidak nanya, mungkin hati yang dipautkan. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menguatkan, karena masih temanya tentang Al-Quran. Dan sangat penting tema Quran di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Paling tidak ada oleh-oleh dari Ramadan kali ini. Beres Ramadan, interaksi kita dengan Al-Quran itu bisa lebih kuat ya. Karena gini, ada satu pesan dari Dr. Sa'ad ya, beliau ini dari Mesir, Al-Hafiz, dan doktornya dalam bidang Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi ketika seseorang berancam menjadi sahabat Al-Quran, maka Al-Quran akan membuat lelah bagi sahabatnya. Jadi mungkin lelah dalam membacanya, lelah dalam mentadaburinya, lelah dalam menghafalnya, lelah dalam mengamalkannya. Tapi lelah sejenak di dunia ini itu akan berbuah manis. Di akhirat akan hidup bahagia tanpa harus berlelah-lelah lagi. Ini. Ya, maka dari itu penting sekali hidup yang sebentar di dunia ini kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Kita harus bahagia dengan Al-Quran, seperti bahagianya malaikat Jibril ketika menerima tugas mulia ini. Kan wahyu itu bukan hanya Al-Quran, petunjuk hidup itu bukan hanya Al-Quran, karena ada kitab sebelum Al-Quran, para nabi dulu itu. Nah, malaikat Jibril itu punya tugas yang sama untuk menyampaikan kepada para nabi. Nah, ketika menyampaikan Quran itu berbeda suasananya gitu. Ini sungguh mulia, sungguh bahagia. Dan umat yang mendapatkan Quran ini
akan menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, Qur'annya tidak diterima, tidak jadi umat terbaiknya. Makanya Nabi itu kan ketika mau wafat itu belum tenang ya. Walaupun sudah dijanjikan menjadi ahli surga, tapi belum tenang. Ternyata yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Bagaimana nasib umatku? Ya. Bahkan kalau ketika Isra Mi'raj itu ada yang diperlihatkan, ada amalan-amalan umat yang bisa menyeret ke neraka tuh, waduh, beratnya gitu, luar biasa ya. Maka dari itu hari ini walaupun banyak tantangan-rintangan untuk kita bisa mengamalkan Quran, karena ada upaya-upaya untuk menjauhkan dari cahaya Allah ini ya dengan berbagai cara. Tapi justru hari ini ada upaya kita harus dekat. Bahkan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita harus dekat dengan Quran. Bahkan bukan hanya keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita pun harus dekat dengan Quran. Dan kita siapkan suasana ini untuk menuju satu perjalanan ke depan sebelum dunia ini kiamat. Ada satu masa, yakni kejayaan Islam kembali. Jadi ini para ahli dari berbagai dunia itu lagi ini berpikir bagaimana ke depan ini dunia. Ternyata yang ditakutkan mereka adalah kemenangan dan kejayaan Islam. Ya, dan ini bakal terjadi. Mudah-mudahan bahkan rame berkumpulnya ulama-ulama di dunia ini. Kejayaan Islam yang akan datang itu adalah pemantiknya dari Asia Timur dan Indonesia yang diharapkan. Itu kan luar biasa. Nah, tentunya kejayaan di masa akan datang itu ketika dunia ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Imam Mahdi kan, yang dirahasiakan kapan datangnya ya. Tapi nama-namanya mirip, kalau dalam hadis mirip dengan Rasulullah. Terus kalau secara arti aja imam pemimpin Mahdi dari Hudan, berarti nanti saat memimpin pasti akan memimpin berdasarkan Al-Quran ya. Makanya nanti penduduknya itu kalau bahasa Jawa adem ya. Jadi penduduknya itu di masanya itu penduduk yang tidak lagi pada cinta dunia, tapi penduduk yang cinta akhirat. Ya, jadi sampai-sampai kalau mau sedekah itu tidak ada yang menerima. Ternyata bukan karena banyak uang, bukan. Tapi rizki yang sudah Allah tentukan, sudah merasa puas. Jadi ternyata itu Allah yang tanamkan rahimakumullah. Ya. Nah, jadi baik hari ini Allah takdirkan kita hadir di Masjid Al-Muhajirin ini untuk kajian ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kajian ini betul-betul meresap dalam jiwa kita dan siap bangkit menjadi orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran ya. Nanti keuntungannya yang Allah janjikan itu luar biasa. Mungkin tadi malam dalam tarawih sudah disinggung-singgung sedikit. Kita akan perdalam lagi hari ini. Dasarnya apa nih kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Ini di surat An-Nisa ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Al-ayah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, dan adapun orang-orang yang beriman billah kepada Allah, wa'tasamu,
dan berpegang teguh bihi dengannya. Maksud dengannya sini adalah dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena ayat sebelumnya, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran, ya, yakni Allah mengutus Rasulullah dengan mujizatnya, mir rabbikum dari Rabbmu, wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan ilaikum kepadamu nuran mubina, cahaya yang nyata. Itulah Al-Quran, ya. Maka nama Al-Quran itu kan An-Nur, cahaya. Berarti kalau hidup dengan Quran itu seperti hidup di atas cahaya, terang, jelas, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Jadi tidak samar-samar, tidak abu-abu, ya. Ya, harus yakin. Apa keuntungan kalau hidup kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran? Fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu. Maka kata Allah akan dimasukkan mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini fi rahmatim min, ke dalam rahmat Allah. Nah, kalau kita membaca Quran memang lebih baik dengan tafsir-tafsirnya, dan tafsir itu banyak. Ada yang pendekatan sosial seperti tafsir Ibnu Al-Manar. Kemudian ada juga tafsir yang pendekatannya tentang penciptaan alam, ya, Al-Jauhari. Dan ada tafsir tentang perjuangan, itu penegakan aturan-aturan Allah, itu Said Qutb. Nah, semua itu bersumber dari Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas terkenal, dan Ibnu Abbas berkembang. Jadi lebih asik saat kita memahami Al-Quran itu dengan pendekatan tafsir. Bahkan ada tafsir ayat bil ayat. Kayak Ibnu Katsir itu kalau menafsirkan Al-Quran itu ayat ini tafsirkan dengan ayat yang lainnya, ya. Makanya tadi sampai kita harus berlelah-lelah cari lagi ayat yang berkaitan dengan ayat ini. Ada itu, Pak. Misalkan kita mau tentang syukur, yang paling terkenal bab syukur itu dari surat Ibrahim. Ternyata bisa nyambung kepada surat Luqman, bisa nyambung kepada surat An-Nisa. Waduh, indahnya luar biasa, ya. Makanya saat kita tadarus Quran ada upaya tadabur, ya, kaitkan, lu kumpulkan, dan itu tidak bertentangan tapi saling menguatkan, ya. Fi rahmati, ini ada jaminan dari Allah kalau hidup ini berpegang teguh kepada Al-Quran, surga itu jadi jaminan. Makanya para sahabat generasi awal yang menerima Al-Quran itu luar biasa. Mendengar kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, tapi mendengar kematian itu sesuatu yang dirindukan, ya. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena mereka udah tertata hidupnya. Bayangin, Quran turun, langsung Quran itu dipahami, diamalkan, tidak ditunda. Turun tentang surat infak, segera berinfak. Bahkan mau seluruh harta, 2/3 harta. Jadi jarang, yang 2,5% jarang. Kalau baca sejarah, semuanya atau 1/3-nya, 2/3-nya. Kenapa? Karena yakin bahwa ketika menginfakkan harta di jalan Allah, Allah sudah menyiapkan balasan-balasan. Makanya dalam ulumul Quran itu yang disebut dengan turunnya Al-Quran disebut dengan 7 dialek. Bukan dialek itu hanya tata bahasa, tapi isinya ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, ada perumpamaan-perumpamaan, kemudian ada juga tentang sejarah, dan juga ada debat, isinya seperti itu. Nah, ayat ini salah satu ayat yang berkaitan dengan janji Allah. Janji Allah bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, satu, akan dimasukkan ke surga.
Bukan hanya dimasukkan ke surga. Bapak Ibu pernah nggak di sini yang dapat hadiah rumah misalkan? Apa rumahnya ketika itu sudah isi atau kosong? Kosong. Ya, bahkan harus ada tambahan bayar pajak misalkan gitu, kalau ujian. Kalau di surga, ketika Allah menghadiahkan surga, itu ternyata wafadli, sudah disiapkan dengan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Ya. Jadi sudah disiapkan. Makanya ketika berkumpul di surga itu ada ungkapan yang indah. Wa qulul hamdulillahilladzi shadaqana wa'ada wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, yang telah mewariskan bumi. Jadi ternyata kalau jadi orang-orang soleh, Bapak Ibu, itu tidak rugi. Bumi diwariskan, surga diberikan. Nah, ketika itu diungkapkan bagaimana mereka bisa menikmati apa yang diinginkan. Maka di surat Fussilat, surga itu nuzulan min ghafurir rahim. Apa itu maksudnya? Nuzulan min ghafurir rahim. Ternyata bentuk penghormatan dari Allah. Prajurit aja ketika dihormati jenderal begitu bahagianya. Ini hamba dihormati Allah. Bagaimana cara bentuk penghormatannya? Allah memberikan hadiah al-jannah. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal suka tersenyum? Kenapa coba? Ternyata ketika itu dijanjikan menjadi ahli surga. Fussilat, di Fussilat ayat 30 itu. 30, 31, 32. Janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan dan amal. Ketika mau wafat itu dibisikin, jangan takut, jangan bersedih. Karena mau berpisah dengan keluarga, jangan bersedih. Karena mau masuk pertanggungjawaban hidup. Ternyata kita nanti di akhirat itu datang satu persatu ya. Seorang-seorang datang menghadap Allah. Ya. Tapi ada bisikan, jangan takut, jangan bersedih. Wa basyiru bil jannah, kabarmu surga. Makanya senyum. Ya. Sehingga ditanya setelah itu, gimana selama ini hidupmu? Apa menghadapi kesulitan? Belum pernah ya Allah. Walaupun sering banyak kesulitan. Karena ada janji yang luar biasa dari Allah. Ibarat nanti Bapak Ibu habis lebaran biasanya kan pada mudik, macet, lama, gerah, capek, lelah. Tapi sudah ketemu orang tua hilang semuanya. Karena saking bahagianya. Ya, makanya hidup hari ini yang sebentar jangan disia-siakan. Jangan. Apalagi sampai mau jadi penentang Al-Quran, jangan. Wah, ruginya luar biasa. Apalagi sampai mau menjauh dari Quran, jangan. Rugi yang luar biasa. Ya, yang udah dekat harus tambah dekat. Ya, anak-anak kita yang masih jauh dari Quran, dekatkan segera dengan Al-Quran. Ya. Ini kan ada apa? Peringatan. Ya, ini ayat ini sering disampaikan di surat apa itu? Surat Toha ya. Boleh bantu baca Bapak? Surat Toha. Ini gini, kalau kita sudah berpegang teguh sama Quran, ada janji Allah yang luar biasa tadi al-jannah dan nikmat-nikmatnya, itu setelah itu jangan sampai jauh, Pak. Jadi kebiasaan barusan tilawah di Ramadan ini terusin nanti di bulan-bulan lain. Enggak dilihat di surat apa? Surat 20 ya. Surat 20, surat Toha, ayatnya dari ayat 124 sampai 126. Mangga.
Iya. Iya betul itu. Betul. Tinggal 6. Ya. Boleh dengan terjemahnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama. Jadi kalau tadi ada dua keuntungan ketika kita bercengkrama, berinteraksi, berpegang teguh kepada Quran. Ya nanti satu lagi belum saya bahas. Nah ini ada kerugian yang diterima jika kita menjauh gitu. Apalagi menjadi penentang, pembenci. Wah, ruginya luar biasa. Menjauh dari Quran. Apa kerugiannya? Fa inna lahu ma'isyata donka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi hatinya dibikin sempit gitu. Banyak harta bingung, punya amanah bingung, sempit sih. Susah untuk bersyukur, susah untuk bersabar, nggak bisa untuk tawakal, nggak bisa ridho menerima ketetapan-ketetapan Allah. Harusnya hidup ini ridho diatur sama Allah, malah pingin mengatur Allah, banyak kecewa jadinya. Ya, ini disempitkan hatinya, resah, gelisah, gitu. Di dunianya gitu, jadi nggak bahagia hidupnya. Padahal kita ini ingin hidup bahagia kan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Nah di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi di dunia hatinya sempit, di akhirat buta. Ya, padahal ada satu kenikmatan di akhirat nanti saat bisa memandang Allah. Ya. Makanya kenapa Allah tidak menampakkan hari ini. Ketika umat Nabi Musa pingin Allah menampakkan wa idh qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narallah jahra. Wahai Musa, aku akan beriman kepada Tuhanmu asal aku melihat zat Tuhanmu. Ternyata tidak bisa, karena Allah akan hadir menampakkan ketika di hari akhirat nanti. Nah ada orang-orang yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dibutakan oleh Allah. Sampai protes, lima hasyartani ama wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku padahal dulu aku melihat. Kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apa kata Allah? Demikianlah dulu datang kepadamu ayat-ayat kami. Ya, diajar, diingatkan. Ayo belajar Quran. Dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya dari orang-orang yang sudah menerima Quran, ingin segera Quran itu menyebar, ya, disampaikan, ya. Tapi tidak mau mendekat, menolaknya. Ternyata bagi orang-orang seperti ini, kelak bukan hanya sekedar dibutakan, tapi dilupakan oleh Allah. Bapak Ibu, kira-kira kalau di hari akhirat dilupakan oleh Allah, siapa yang mau ingat? Malik Yaumiddin. Padahal Allah itu raja di hari pembalasan. Tidak ada bisa orang yang memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Tidak ada orang yang bisa bicara kecuali atas izin Allah. Makanya di surat An-Naba, imam-imam itu rata-rata bacanya bukan dari awal ya. Pasti di innalil muttaqina mafaza. Itu kan tentang hari akhirat itu. Ya. Dan termasuk saya itu senang kalau baca An-Naba itu di ujungnya itu. Ternyata ada pesan ini. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Pada hari itu yauma yaqumur ruh wal malaikat.
berdiri ruh wal malaikat dan malaikat saffa secara bersaf. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala salama. Jadi para malaikat Allah berdiri dan kita bersaf. Tidak ada yang bisa bicara kecuali atas izin Allah. Ya. Nih maka rahimakumullah, sekali lagi bagaimana agar kita di hari akhirat tidak dilupakan oleh Allah. Hari ini jangan lupa terhadap ayatnya. Ya. Maka tadi dibikin lelah, dibikin capek, nggak apa-apa, tapi mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Keuntungan yang kedua rahimakumullah, bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah wasayahdihim ilahi siratam mustaqima wayahdihim ilaihi siratam mustaqima. Di dunia dia akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah kepada jalan yang lurus, al-haq, kebenaran. Itulah Al-Quran. Jadi jalan yang benar ketika kita ada pijakan dan pijakannya dalam Al-Quran. Ya. Ini makumullah. Jadi di dunia selalu dibimbing, di akhirat menjadi ahli surga. Kira-kira mau nyari apa lagi nih hidup kalau sudah seperti ini? Ya, dapat dua-duanya. Berarti doa yang kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, ya pakai Quran. Ya. Lalu amalan apa nih? Seperti apa kita wujudnya berpegang teguh kepada Quran ini? Quran harus kita jadikan pedoman hidup, jadi petunjuk hidup. Nah, ini saling menguatkan ya tadi ayat bil ayat. Di surat Al-Baqarah ayat 38. Dicoba lagi buka Al-Baqarah ayat 38. Ada? Enggak, silakan. Ya, artinya ada, nggak ada? Kemudian jika benar-benar datang petunjukmu kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukmu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak terserih hati. Nah ini waktu Adam diusir dari surga dan Hawa, ya kata Allah apa? Nanti kalau ke dunia ikuti petunjukku. Kalau Nabi Adam itu mushaf. Jadi ada Nabi itu pedomannya ada mushaf, ada kitab. Ini mushaf. Terus famang tabi'a hudaya, siapa saja yang mengikuti petunjukku hari ini Al-Quran, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan ada rasa takut di hari akhirat nanti. Ya. Walaupun perjalanan akhir itu perjalanan yang sangat panjang, dari alam barzah penantian yang panjang, dari alam mahsyar yang berkumpul seluruh manusia dalam keadaan telanjang bulat, ya. Kemudian alam mizan timbangan amal, alam hisab perhitungan amal, alam sirat menyeberangi. Dikira teh udah selamat pas alam sirat aman, masih ada Pak ternyata Ibu. Apa coba? Sebelum penentuan ke surga dan neraka masih ada satu itu. Namanya alam apa? Kuis. Alam apa? Jadi mahsyar, mizan, hisab, sirat. Nah, sebelum penentuan surga neraka itu ada yang disebut satu alam namanya apa? Tempat. Namanya kintoroh. Apa?
Apa itu Kintoro? Ternyata satu tempat di mana terjadi peradilan sesama manusia. Ibu, bapak pernah merasa disakiti, dizolimi, gak sempat saling memaafkan di dunia, ternyata di akhirat. So, oke lah, urusannya sampai di akhirat nyambung. Makanya kalau kita sayang kepada saudara kita, ke anak kita, suami kita, istri kita, beresin tuh urusan di dunia ini. Pantesan Nabi sebelum wafat dikumpulkan seluruh sahabatnya. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, selama aku menjadi pemimpinmu, barangkali ada yang pernah tersakiti, terdolimi dalam oleh diriku. Hari ini, jangan nanti. Gitu. Luar biasa. Pernah di sini Pak Kota RT sebelum wafat dikumpulin warga. Wahai wargaku, siapa yang merasa didolimi olehku? Pernah belum? Dicoba. Atau ketua DKM. Ini luar biasa Rasulullah. Ada yang ngacung. Salah seorang sahabatnya, aku ya Rasulullah. Oh, sahabat-sahabat yang Umar marah luar biasa. Berani-beraninya kepada yang mulia seperti itu. Kata Nabi, biarkan. Itu haknya. Dan aku lebih menyukainya. Ya Rasulullah, ketika aku didolimi sama engkau, disakiti sama engkau, aku dalam keadaan tidak berpakaian, dibuka itu Nabi pakaiannya, silakan. Seperti apa engkau didolimi sama diriku, bismillah, aku siap, kata Nabi. Pas dibuka bajunya, langsung didekap. Apa kata sahabatin? Mana mungkin orang semuanya engkau mendolimi anak hamba ini. Lalu kenapa engkau mendekapnya? Aduh, aku sangat merindukannya. Apa kata Nabi? Siapa yang merindukanku dan mendekap seperti ini, maka dia akan menjadi ahli surga. Luar biasa. Kintoroh. Makanya betul ya, dalam hadis itu panjang hadisnya. Nanti itu ada orang-orang yang sangat rugi. Dan ini disampaikan Nabi. Atadruna munal muflis. Wahai para sahabat, tahukah engkau siapa orang-orang yang muflis? Kata sahabat, qulu la mata'a wala dirhama. Orang muflis itu orang yang la mata'a wala dirhama ya Rasulullah, yang tidak punya dunia, kesenangan dunia, dan tidak juga punya harta, punya dirham. Apa kata Nabi? Bukan itu yang dimaksud. Tapi orang yang bangkrut failit adalah orang yang ketika di dunia itu banyak amalnya, amal saumnya, amal salatnya, amal tilawahnya, amal infak sedekahnya, tapi juga banyak dosa-dosa yang ia lakukan, ya, menzolimi, bergibah dan sebagainya. Makanya habis amal kebaikannya karena nanti di tempat kintoroh, ya. Makanya kalau prinsip ini, kalau kita digibah tidak masalah, yang penting jangan menggibah. Orang kalau sudah biasa menggibah, maka akan banyak orang yang digibah. Di hari akhirat nanti orang-orang yang digibah nagih semua dan harus dibayar dengan amal. Kalau amalnya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizolimi, yang digibah itu akan dikumpulkan dan diberikan kepadanya. Itulah kata Nabi yang dimaksud orang yang bangkrut pailit, banyak amal tapi habis amalnya dengan tadi di pertanggungjawaban sesama manusia, malah hanya tinggal dosa-dosanya dan ditambah lagi dosa-dosa orang lain. Maka Bapak Ibu, kalau kita digibah jangan marah. Kalau perlu dikasih hadiah orang yang menggibah kepada kita. Orang yang menzolimi sama kita, jangan balas dizolimi. Kalau perlu kasih hadiah. Mumpung ini bulan Ramadan, mau lebaran, tanya orang itu, ya, biasanya pakai mukena warna apa? Kalau perempuan, kalau laki-laki pakai sarung merek apa? Kasih. Kenapa? Sebab sudah lebih awal
amal kebaikannya ditransfer kepada kita. Masya Allah. Oke. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya berpegang teguh kepada tuntunan Allah, tidak ada rasa takut itu. Kalau punya kesalahan, Allah hapus kesalahan. Ya, Masya Allah. Ini contoh cara kita berpegang teguh kepada Quran. Jadikan Quran itu petunjuk hidup. Bahkan di surat Toha kembali tadi, fala yadillu wala yasqa. Tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Mafhum mukhalafahnya berarti selamat. Ya. Kan hidup kita tuh ingin selamat dunia, selamat akhirat. Ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini dikasih sama Allah Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini terjaga sampai akhir zaman. Ya. Ada orang mencoba merubah, makanya Pak Allah pilih orang-orang menghafal Quran. Termasuk salah satu berpegang teguh kepada Al-Quran adalah kita menjadi para penghafal Al-Quran. Bapak-bapak, sudah ada niat menjadi penghafal Quran? Pak, ada di sini yang mau jadi penghafal Quran? Ada nggak? Pak Dik? Hah? Sudah? Ibu-ibu ada yang mau jadi penghafal Quran? Gini, cita-citakan dulu menjadi penghafal Quran walaupun tidak hafal-hafal, karena nanti di akhirat akan berkumpul bersama para penghafal Al-Quran. Nih dikasih ini apa, resep sederhana nih. Saya dapat resep dari Syekh Muhammad Ayub ya. Itu waktu itu ngobrol di kamar masjid di Masjid Abu Bakar di Mina. Beliau ngasih tips bagaimana supaya kita bisa menjadi penghafal Quran. Ternyata al-hafiz Quran huwa ahlullah. Jadi kalau kita bercita-cita menjadi penghafal Quran, berarti kita siap menjadi keluarga Allah. Ya. Baru jadi keluarga Pangdam aja waktu itu nikmatnya luar biasa. Ini jadi keluarga Allah. Pasti oleh Allah akan perhatikan spesial. Makanya ada, siapa yang sibuk dengan Quran, urusan dunianya akan aku dahulukan. Oke. Itu hubur Rasulullah. Yang kedua, ternyata para penghafal Quran ini dicintai Rasulullah. Ya. Makanya ketika perang Uhud banyak syuhada, sahabat ketika memakamkan konsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini teh mana dulu yang harus dimasukkan ke liang lahat? Kan ini begitu banyaknya syuhada ini. Apa kata Nabi? Coba di antara mereka itu mayat-mayat ini, mana yang paling banyak hafalan Qur'annya? Itu yang harus didahulukan. Yang ketiga, khairul ummah, sebaik-baik umat. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya anak di usia kuliah, oke, lalu anak itu jauh dari Quran, walaupun bahasa Inggrisnya hebat, ini sebuah kerugian. Ada apa? Seorang ustadz yang menyampaikan materi ini. Tapi kalau Bapak Ibu anak-anaknya di usia kuliah, dia dengan dekat dengan Quran, itu sebuah keberhasilan, sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan bagi kedua orang tua. Ya. Nyambung ini dengan ayat itu. Oke. Jadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Makanya seorang yang menjadi profesor, jadi rektor, bahagia. Tapi dia dapat hidayah Quran. Ketika dapat hidayah Quran, lalu dia menghafal Quran, beres menghafal Quran, lalu dia jadi imam, dan yang jadi makmum ibunya. Apa kata rektor ini, profesor ini? Dia bilang begini, tak ada kebahagiaan dalam diriku kecuali aku bisa mengimami ibuku, karena sudah jadi hafiz. Apa kata anaknya? Wahai anakku, dah ada kebahagiaan yang paling ibu rasakan kecuali ibu ketika punya anak menjadi penghafal Quran seperti engkau, dan ibu jadi makmumnya. Masya Allah. Ya, khairul ummah,
Kemudian saya itu bilang gini juga. Yang keempat, Rabbi al-hafiz Quran ani rizki barakah. Penghafal Quran itu, penjaga Quran itu, hamalatul Quran itu ani rizki barakah. Rizkinya diberkahkan oleh Allah. Ya. Baik itu berupa harta, berupa kesehatan, berupa kenikmatan, dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin cara kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Quran dijadikan petunjuk, Quran kita hafal, Quran kita amalkan. Nah, ini cara mengamalkan Quran. Gak usah bingung Bapak Ibu, banyak ayat Quran. Dari mana Ustaz saya harus mulai mengamalkan? Mastatotum, ya silakan mastatotum. Ini kan ada ya, ada kisah, mungkin kalaupun pernah mendengar, nggak apa-apa diulang kembali. Ada ulama dari Maroko, 3 malam dia bermimpi. Bermimpinya agar mendatangi sipulan di sekeliling kota Mekah, dan sipulan ini adalah ahlu surga. Akhirnya ulama Maroko ini pergi ke Mekah dan mengumpulkan teman-teman ulama yang ada di Mekah, kemudian mencari orang yang ditunjukkan dalam mimpi. Pas ketemu, ternyata penampilannya biasa-biasa, pakaiannya tidak rapi, badannya juga tidak terlalu bersih. Maka dia bilang ketika itu, mana mungkin orang seperti aku ini ahli surga? Salah itu, salah nunjuk, bukan aku nggak pantas jadi ahli surga. Bener, aku ini habis umroh dari Mekah, masa aku berdusta? Sampai 3 kali aku bermimpi engkau yang dimaksud oleh Rasulullah. Pasti ya ada amalan mukmin. Ini nanti Bapak habis kajian ini harus ada amalan apa? Malam itu kita ngobrol unggulan. Ternyata orang ini ada mengamalkan 1 ayat sebenarnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta yang Allah limpahkan, yang Allah rezekikan, yunfikun, mereka menginfakkan. Nah, menginfakkan hartanya berapa? Ternyata gajinya dibagi 2. Setengahnya untuk kebutuhan diri dan keluarganya, setengahnya diberikan kepada tetangganya yang itu ada janda dan anak-anak yatim. Itu amalan. Akhirnya kira-kira Bapak Ibu bisa nggak ya? Apa? Bisa nggak hari ini? Hah? Berat ya Pak? Nah, ulama Maroko aja sampai gua deg-deg. Waduh, nggak bisa. Ibu, kira-kira kalau suami ibu punya gaji 10 juta, ya lu yang 5 jutanya digunakan, diberikan kepada tetangga janda, janda herang, dan anak-anak yatim. Tidak dinikahi, enggak. Cuma kira-kira ridho enggak, Bu? Enggak tuh. Jadi luar biasa ini. Adik-adik, Pak Haji. Jadi gaji pensiunan itu bagi 2. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Pak, jadi mulai hari ini, mulai cari amalan-amalan unggulan. Kalau ibu-ibu sebenarnya lebih mudah ya. Jadi sebenarnya masuk surga itu lebih mudah ibu-ibu daripada bapak-bapak. Bener Bu, ibu-ibu mah hanya 2 syaratnya. Yang 1 taat, yang kedua menjaga harta suami. Itu pun kalau ada hartanya. Kalau tidak ada cuma taat saja kan. Bener. Ini contoh itikaf. Ini saya tanya, ada izin dari suami nggak ini? Suaminya nggak ada. Harus ada. Salah satu syarat itikaf itu bagi istri itu ada izin suami. Udah, ibu mah tinggal taat. Laki-laki mah banyak, bener. Coba baca di kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana kewajiban para suami. Sudah tahu belum? 1, mengadakan walimah. 2, sabar menghadapi istri. 3, lebih sabar menghadapi istri. Bener ini, serius. Harus lebih sabar. 4, menafkahi.
kelima mendidik. Banyak Pak. Ya, maka dari itu tuh hidup ini bismillah, amalkan ayat mana unggulan. Ada yang mengamalin ayat, kisah siapa itu? Sahabat Qais Al-Qarni ya. Ini sahabat Nabi, ternyata dia rindu pingin ketemu Nabi di Madinah. Tapi nggak bisa karena dia punya seorang ibu yang sakit. Dia mengurusinya. Sampai-sampai ketika Umar mau berkunjung silaturahmi ke daerah itu, Rasul bilang begini, wahai Umar, titip salam buat Qais Al-Qarni. Kaget Umar, ada salam dari Rasulullah. Ternyata Qais Al-Qarni ini mengamalkan ayat apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, dan berbuat baik sama orang tua. Ngamalin hadis. Orang tua ada dua, ayah dan ibu. Ummuka thumma buka. Ya. Ibumu kemudian ayahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada orang tua, jangan disia-siakan. Itu sumber keberkahan, sumber kebahagiaan. Kalau sudah tidak ada, doakan dan banyak beramal sedekah untuk atas nama orang tua. Ya. Ini lagi ngebangun misalkan. Pas dihitung-hitung ke rumah masih banyak harta ini. Dia usah bingung. Segera ijab kabul sama PDKM. PDKM saya nyisikan uang 50 juta dan pahalanya untuk orang tua. Jadi bismillah. Ada lagi nggak amalan yang bisa kita unggulkan? Ada. Apa? Tahajud misalkan. Makanya kan ada pintu-pintu surga itu sesuai dengan amalan itu. Atau saum. Nah ini saum sebulan ini ada yang lanjut karena gini, habis Ramadan ada yang kuat saum, ada yang tidak kuat kan. Yang sudah kuat saum istiqomah sampai akhir hayat. Saum Senin Kemis tambah saum Daud. Tapi jangan sampai saum tiap hari, nggak usah. Ya. Ada yang saum terus tiap hari ada. Tapi Nabi memberikan pesannya tuh, sok saum Senin Kemis kalau senang saum, atau saum Daud. Tahajud atau tahajud tadi. Kan asik Ramadan ini kita berqiyamul lail ya. Lanjut di bulan lain. Saya Ustaz mau amalin boleh? Siap. Boleh Pak. Jadi mangga pulang dari kajian ini mulai dirilis kira-kira amal unggulan kita apa. Tapi ketika kita punya amal unggulan, yang lain jangan ditinggalkan. Misalkan gini, rajin berinfak tapi tara sholat. Kan masalah. Ya. Jadi kalau kita lihat para anak sahabat, murid-murid Rasulullah ini yang awal-awal menerima Quran, ternyata mereka dijalankan semua perintah Allah itu, larangan jauhi, tapi ada yang diunggulkan. Ya. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah tentang sedekah, infak, segera ngacu seluruhnya. Kalau Rasulullah tentang menyampaikan keutamaan Quran, langsung ngacu. Ya Rasulullah, aku ingin menghatamkan Al-Quran setiap hari. Jadi satu hari baca Quran 30 juz. Makanya jangan sampai tidak baca Quran. Jadi ketika datang masalah, kenapa sering capek gitu? Memang jauh dari Quran. Maka itu ada ketika dalam kitab Ulumul Quran, ya Rasul, gimana? Aku boleh nggak menghatamkan Quran? Boleh kalau mampu. Ya minimal. Walaupun yang sibuk-sibuk itu minimal sebulan tuh beres satu khatam Quran dah sebulan. Jadi khatam Quran jangan nunggu Ramadan. Kan masalah hidup itu siap taat hadir. Oke, bismillah ya. Oke, saya Ustaz mau ngambil amalan. Malah tilawah Quran itu murah, mudah, meriah, berkah. Kalau guru masa fasih belajar walaupun kita sudah tua, bismillah. Mungkin Pak. Jadi mungkin bisa saya mau berbuat baik sama tetangga, bisa. Atau mungkin di rumahnya ada anak yatim, ya bismillah. 1-2 orang biar tidak menyesal nanti. Makanya orang kalau sudah meninggal pada menyesal. Supaya tidak menyesal, ya bismillah. Mulai berpegang teguh kepada Quran, amalkan isinya.
Amalkan isinya. Mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kita. Karena kita ini dikasih potensi sama Allah, beda-beda potensinya. So, dengan potensi itu bismillah. Bapak Ibu, ya, memilih amalan, jangan sampai yang ini tidak diunggulkan, yang ini asal ibadahnya, jangan. Ada yang kita unggulkan. Insyaallah itu salah satu jalan kita untuk meraih apa tadi, rahmat Allah, keutamaan dari Allah, dan juga meraih bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih ada waktunya. 3 menit lagi. Boleh mau nanya? Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Kalau tidak ada, tambahin sedikit lagi. Ya. Kalau yang mendapatkan rekor itu ada rasanya orang yang Allah berikan rekor itu. Oh, ciri-cirinya gitu ya? Oh iya, ada Pak. Ada rasanya Pak. Jadi gini, kan taharut bilailatul qadar. Cari yang namanya malam kemuliaan. Apa tanda-tandanya? Bapak berubah. Misalnya gini, habis Ramadan, ketika itikaf apa yang dijalankan? Misalkan tahajud, kan udah taraweh, tahajud, tapi nggak usah pakai witir. Beres Ramadan, jadi asik dengan tahajud, itulah Lailatul Qadar. Merinding. Ya. Jadilah tahajud ini amalan unggulan. Pada isya tidur, jam 1 bangun, tahajud. Nikmat tahajud itu maqam mahmud. Atau tadi pas saya masuk ke sini ada yang tilawah Al-Qur'an. Ya. Asik nikmat tilawah Al-Qur'an. Beres Ramadan. Ini kan suasana ini. Nanti Ramadan kita harus bikin suasana sendiri. Harus mengajak keluarga dengan Quran. Berat kalau tidak. Tapi karena dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Apa Ramadan kemarin dapatnya? Ustaz, saya itu nggak tahu sekarang baca Quran jadi nikmat seperti ini. Terus terang Pak, bulan ini Allah lagi ngasih kalau ke para pribadi ini apa? Nikmatnya menyampaikan ayat-ayat Allah ini saya pribadi. Dari awal itu sebenarnya malam kemuliaan Lailatul Qadar itu udah didapatkan nikmat ya Rabb. Sampai begini. Kenapa Rasulullah suruh berhenti berdakwah? Tidak mau. Muhammad, engkau pingin harta, aku berikan. Muhammad, engkau ingin wanita yang paling cantik, ku kasih. Muhammad, engkau mau jabatan yang paling tinggi, ku berikan. Cuma satu syaratnya. Apa syaratnya? Berhenti dakwahmu, berhenti menyampaikan Quran. Apa kata Nabi? Tidak. Sekalipun matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, aku tak akan pernah berhenti untuk menyampaikan risalah ini. Nikmat. Mungkin Bapak Ibu saat Ramadan ini senang berbagi, ya, bersedekah. Lanjutkan. Bisa jadi itulah amalan unggulan kita di hadapan Allah. Seperti tadi. Mungkin biasanya 2,5%. Bismillah. Nanti saya akan mencoba berinfak itu dari rezeki yang Allah berikan, bukan lagi 2,5%, 10%. Bismillah. Ketika kita bisa, karena biasa Ramadan, nah itulah inti daripada Lailatul Qadar. Sama-sama. Jadi jangan, misalkan Ibu. Abah, boleh agak dekat, Abah biar kesambung. Sebentar Bu, nanti. Nah. Ya. Saat baca Quran kalau tidak salah menyimak ya. Biasanya suka dengan terjemahnya, tapi pas Ramadan tidak dengan terjemahnya. Ngejar hatam. Gimana? Boleh. Ini luar biasa. Hidup ini pilihan. Yang tidak boleh macan te, memahami te.
Malah mungkin yang biasa baca Quran terus tanpa memahami, tapi pas Ramadan tidak beres 30 juz, hanya 1 juz tapi dengan pemahaman. Mantap. Pas biasa Ustadz saya tilawah dengan terjemahnya hanya dapat 1 juz. Pas Ramadan dapat 3 kali khatam Quran selama Ramadan. Mantap. Gitu aja prinsip. Dua-duanya baik. Boleh nggak baca Quran tidak paham? Baik. Boleh nggak baca Quran paham? Lebih baik. Ya, gitu. Ya. Bahkan mungkin di Ramadan hanya belajar Al-Fatihah, luar biasa. Ternyata anak yang belajar Al-Fatihah, kemudian orang tuanya di alam kuburnya sedang mendapat apa di alam tadi, bisa jadi dihentikan karena keberkahan belajarnya. Ya, bismillah Bapak Ibu. Jadi boleh Bu. Bismillah. Nanti pas Ramadan, beres Ramadan, dua-duanya ada saatnya ayat tertentu ditadaburi, tandain. Misalkan Ibu gini, mau tema bulan ini tentang syukur. Setiap ada kalimat syukur, catat sama Ibu. Al-Baqarah ayat sekian, Ibrahim ayat sekian, Luqman sekian. Luar biasa. Nanti akan menguatkan berpegang teguh kepada Quran. Namanya tadabur Quran. Ya, indah. Kita akan seperti masuk ke dalam lautan, ada mutiara-mutiara yang indah. Seperti itu kita saat mentadaburi Al-Quran. Mohon maaf Ibu, Bapak, kontrak waktu sampai jam 3. Tadi sudah dibisikin sama pembina DKM. Dan ini lebih 3 menit, sodakoh. Semoga ada manfaat. Kita berdoa dulu kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, mencintai orang yang suka memaafkan. Maafkan segala kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ij'alna 'alal Qur'an. Allahumma ij'alna 'alal Qur'an. Allahumma ij'alna 'alal Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Ya Rabb, wasilah dengan kajian itikaf ini, jadikan kami, keluarga kami adalah ahlul Quran, sahabat Quran, sehingga kami menjadi keluargamu di bumi ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang dicintai Rasulullah, sehingga kami menjadi umat-umat terbaik ya Rabb, sehingga urusan kami selalu dimudahkan olehmu ya Rabb. Bimbing kami selalu ya Rabb, agar terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kami, keluarga kami ya Rabb, sahabat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah itikaf yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya dan semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.